Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lebaran Haji atau Idul Adha sebentar lagi. Banyak WA masuk, banyak dialog-dialog terucapkan di kalangan kawan, di antara kawan-kawan, kambing atau sapi. Kambing atau sapi ini tentu ukurannya adalah ukuran kemampuan dan ketakwaan. Ya kan? Kita mosok sih mampu sapi, kita belinya kambing, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, kita ingin bertanya langsung, yang alhamdulillah guru kita sudah bersama kita, Kiai, mengenai kambing dan sapi ini buat kita seperti apa sih, Kiai, ukurannya? Apakah kita berkeluarga, bisa motong kambing dan sapi, atau seperti apa, Kiai? Ya, sebetulnya begini. Seseorang yang punya kemampuan, ketika dia berkorban sesuatu yang paling besar dan paling berharga, itu akan lebih baik. Umpamanya begini. Saya mau korban untuk satu keluarga, walaupun jumlah kami 4 orang umpamanya, suami istri, ada anak dua kan 4 orang. Nah, saya mau korban sapi. Alangkah baiknya. Kan sapi nggak mesti 7 orang. Walaupun kurang dari 7 orang, kalau dia mau mempersembahkan sapi, silahkan saja. Bahkan bukan hanya 1 ekor. Saya mau sembelih sapi 2 ekor. Nggak dilarang. Kenapa? Semakin banyak yang dia korbankan, berarti kan semakin banyak sedekahnya. Persis. Iya. Jadi artinya memang di dalam ukuran syariat kita itu kambing untuk 1 orang. Ya. Tapi kalau sapi dihitungnya untuk 7 orang, betul ya? Dan syariat. Nah, ada anggapan-anggapan yang masih berlaku di masyarakat begini, Kiai. Sebetulnya kurban itu 1 kambing untuk 1 keluarga atau diniatkan sih? Begini ya. Kalau seseorang sudah, 1 keluarga sudah mengorbankan ataupun menyembelih 1 ekor kambing, itu dalam pandangan para ulama kita itu sudah memadai untuk menunjukkan syiar Islam bahwa 1 keluarga sudah menyembelih 1 ekor kambing. Hal ini berdasarkan riwayat dari Nabi bahwa beliau itu pernah meminta 1 ekor kambing, lalu dia baca Bismillahirrahmanirrahim, hadza min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Dengan menyebut nama Allah, pengasih dan penyayang, ini persembahan dari Muhammad, persembahan dari keluarganya, dan persembahan dari umatnya. Maka terimalah ya Allah. Artinya Rasulullah itu sudah mencontohkan kepada kita bahwa kalau memang dalam 1 keluarga itu mampunya hanya 1 ekor kambing, silahkan lakukan 1 ekor kambing dan sudah memadai 1 keluarga. Walaupun anggota keluarga jumlahnya banyak, umpamanya suami istri, ada anak 5 jadi 7 orang, cukup 1 ekor kambing kalau mampunya seperti itu. Tapi bukan berarti saya mampu sapi, tapi karena 1 kambing sudah cukup, kambing sajalah. Nah, ini yang dibalik. Artinya begini. 1 ekor kambing sudah memadai. Tapi kalau ingin mendapatkan pahala yang lebih besar, sapi, atau kambingnya lebih dari 1. Sebab yang namanya kebaikan kan tidak ada batasnya. Persis. Iya. Jadi intinya korban itu bisa juga atas nama keluarga, gitu. Iya. 1 ekor kambing sudah memadai, dianggap memadai untuk 1 keluarga. Berdasarkan yang tadi hadis itu, bahwa saya Muhammad keluarga menyembelih atas nama keluarganya, keluarga dan umatnya. Atas nama umatnya. Ini bisa jadi beliau mungkin mengetahui nanti ada umat-umatnya yang tidak mampu berkorban. Nah, kalau memang tidak mampu, jangan bersedih, memohon kepada Allah supaya bisa diberikan kemampuan. Tapi kalau sudah mampu, lakukan. Kebaikan itu tidak pernah ada batasnya.
Tapi kalau umpamanya satu keluarga punya kemampuan yang cukup besar, kambing kayaknya terlalu kecil lah buat satu keluarga ini. Kita beli sapi aja yuk, silahkan. Ini akan lebih baik dan lebih besar, Pak. Kenapa? Karena akan lebih banyak yang menikmati daging-daging sapi tersebut. Iya. Nah, inilah memang yang kemudian kawan-kawan semuanya perhatikan adalah ini sangat personal sekali, ya. Kiai Haji Ahmad Kossasi sebagai Dewan Syariah di Darul Quran hanya memberikan pemahaman sesuai dengan keilmuan yang beliau miliki. Kemudian kembali ke personal masing-masing termasuk kawan-kawan semuanya ini. Apakah kawan-kawan mau bersembunyi di kalimat yang tadi, aku nggak kurban nggak apa-apa, aku merasa nggak mampu. Oh sorry, jangan merasa nggak mampu. Jika logika, jika datanya kawan-kawan sudah memang termasuk mampu, ya maka lakukanlah untuk berkurban. Ya, baik kurbannya kemana? Ke Darul Quran. Silakan dilihat di kurbanku.com. Ya, silakan bisa dilihat-lihat nanti mengenai harga dan hal-hal yang lain yang dipersembahkan untuk para penghafal Al-Quran, terutama kalangan tidak mampu, kemudian juga lokasi-lokasi yang menjadi binaan Darul Quran di wilayah pasca bencana seperti hanya di Majene yang terus kita sedang banyak membantu di sana. Kiai, anak-anak sekolah itu kan seperti anak saya dimintain patungan, Kiai. Dimintain patungan untuk berkurban. Ya. Nah, ini kemudian apakah di sini ada dua pahala, Kiai? Satu, dari murid itu pahala sedekah, kemudian dari sekolah atau panitia mendapatkan pahala kurban, atau bagaimana sebetulnya, Kiai? Bahkan mungkin 3 pahala, Pak. 3 pahala, Masya Allah. 3 pahala sekaligus. Kalau bentuknya seperti itu ya. Iya. Pertama, pahala pendidikan. Iya. Ini kan melatih anak-anak berbuat baik. Ayo anak-anak, walaupun punya uang 50.000, 100.000, yuk kita kumpulkan. Buat beli apa? Beli kambing. Kan nanti itu menjadi kebiasaan mereka. Persis. Seperti dididik mereka untuk urunan untuk melakukan satu kebaikan. Pahala kan? Pahala yang kedua, mereka dengan uang tersebut bersedekah. Sedekah mendapat pahala sedekah. Nanti pahala yang ketiga itu setelah dihadirkan 1 ekor kambing, hasil dari urunan mereka, dari patungan mereka, lalu dikorbankanlah 1 ekor kambing. Persoalan nama siapa? Silahkan pilih nama, mungkin nama gurunya, atau nama kepala sekolahnya, atau nama orang yang dianggap sangat layak untuk diberikan hewan kurban tersebut. Itu berarti sudah dapat pahala kurban. Ya. Jadi hal-hal seperti ini jangan lagi, nggak boleh patungan sebab 1 kambing itu hanya untuk 1 orang. Jangan 1 kelas 30 orang, 40 orang, jangan. Tujuannya ini pertama pendidikan, yang kedua sedekahnya. Persis. Yang ketiga, menghadirkan kambing, 1 ekor kambing, nanti dagingnya diberikan entah kepada siapa saja, mungkin kepada muridnya, atau kepada orang-orang fakir miskin di sekitar. Nah, kemudian mengenai ini, Kiai, bisa nggak sih kita kemudian, contohnya Kiai, saya, kemudian ini ada Mas Agus kameramen dan ada beberapa kawan lagi, saya ajak patungan untuk kurban. Jadi itu hitungannya gimana, Kiai? Jadi saya mengajak teman-teman, yuk patungan yuk buat kurban. Nah, itu gimana, Kiai? Iya, sama saja kan dengan kayak sekolah tadi itu. Ya, sama saja. Nanti umpamanya kita 10 orang nih. 10 orang harga kambing 3 juta umpamanya. Berarti 300.000 seorang kan. Udah, hadirkan 1 kambing 3 juta. Mungkin nanti akan bertanya, atas nama siapa? Persis, betul. Atas nama Agus kah? Atas nama Rusli kah? Atas nama saya atau atas nama siapa? Ya, seperti kan. Kalau saya prinsip begini, setiap orang yang berbuat baik, Allah sudah catat kebaikan. Iya, persis. Jangankan mengeluarkan uang, ngajak saja, mengajak orang berbuat baik, ada apanya?
ada pahalanya sama seperti pelakunya. Apalagi sampai berbuat baik. Nah, soal nama, ya kita sih nggak usah. Nama saya saja nggak usah. Silahkan pilih nama siapa saja yang Anda mau, apa Anda inginkan, silahkan. Sebab apa? Walaupun sudah menunjuk satu nama seorang, toh pahalanya akan rata kepada yang lain-lain. Walaupun mungkin pahala sedekah, nggak masalah. Tetapi kita sudah ikut andil dalam menghadirkan 1 ekor kambing. Ya, nah ini kan untuk lingkungan sendiri, Kiai. Nah, bagaimana kemudian kalau kita mengajak nih masyarakat, yuk sedekah untuk kurban, seperti itu. Seperti di Darul Quran sendiri kan PPPA juga mengajak kepada masyarakat untuk melaksanakan sedekah kurban. Ini memang tujuannya adalah seperti sekolah tadi, untuk melatih yang belum mampu 1 ekor, 100.000 aja dulu. Barangkali tahun depan bisa 1 ekor atau malah 2 ekor. Nah ini bagaimana Kiai? Status? Saya rasa ini ide yang sangat brilian ya. Artinya apa? Ketika kita lontarkan ide ini kepada masyarakat, ini masyarakat yang pikirannya panjang ke depan, dia akan menyambut gembira. Oh, saya memang tidak punya uang untuk 3 juta, untuk 2 juta. Tapi ada uang 100.000 ini. Mudah-mudahan 100.000, Allah ganti saya tahun depan 1 ekor kambing. Kan bisa begitu. Ya. Karena berhusnuzon dengan Allah akan hadirkan sesuai yang kita prasangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Karena keberadaan Allah sesuai dengan prasangka kita. Allahu Akbar. Tuh, makanya kawan-kawan semuanya silakan ya tunaikan sedekah untuk kurban. Ya. Manfaatnya kawan-kawan sudah tahu, cek saja di YouTube-nya PPPA Darul Quran, PPPA Daku ya. Bagaimana kurban Anda itu diterima, menjelajah dan diterima hingga tempat-tempat yang jauh sekali. Terima kasih sudah berkonsentrasi secara ikhlas untuk mengikuti dialog saya dengan Kiai Haji Ahmad Kosasih seputar kurban. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema yang tetap seputar seluk-beluk tentang kurban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.